menanggapi terkait adanya surat edaran dari sebuah organisasi yang sudah dibubarkan di FPI Jawa Tengah yang berisikan ajakan, hasutan untuk berbuat kekerasan, tindakan kriminal, ujaran fitnah terhadap golongan. Dengan beredarnya surat tersebut menciptakan sebuah kegaduhan di masyarakat. Ini akan menjadi dampak hukum dan bisa menjadi landasan untuk menindaklanjuti. Di situ sudah jelas tertulis dan juga memfitnah golongan dengan sebutan komunis. Dan padahal kita kalau merujuk dari komunis, rekornya adalah orang-orang atau kelompok yang selalu membuat hasutan, fitnah, keonaran, dan kegaduhan. Dan perlu disampaikan, gembong-gembong dari komunis yang tercatat dalam sejarah di Indonesia justru adalah dari klan Ba'alawi. Boleh dibuka dari sejarah, dari terjadi Madiun, Kalimantan, dan 1965. Dan kepada saudara Rizik Syihab untuk stop, kami himbau, mengajak, memerintahkan kepada pribumi untuk melakukan tindakan kekerasan, ajakan kekerasan. Karena di situ ada anak-anak, ada ibu-ibu dan perempuan-perempuan yang kita tahu menahu, jangan dijadikan sebagai bemper dan korban ketika melakukan sebuah hak. Kami berhak untuk melindungi keluarga kami, sanak saudara kami, umat kami, warga kami dari hasutan provokatif ataupun doktrin-doktrin dari saudara Rizik Syihab. Kami berhak untuk melindungi dari hal-hal tersebut karena kami mencintai Republik Indonesia dan tidak ingin terjadinya sebuah kegaduhan yang diciptakan oleh ucapan-ucapan saudara Rizik Syihab. Pada masyarakat juga kami himbau supaya waspada dan selektif, tidak mudah terprovokatif, tidak mudah diajak, jangan mau diserukan, jangan. Jadi itulah apa yang disampaikan oleh Sekjen Pusat PWLS, menjelaskan semuanya. Kenapa PWLS menolak kedatangan Rizik Syihab di Jawa Tengah, di Pemalang, di Banyumas. Ya, karena orang-orangnya ya seperti itu kan. Tukang provokasi, tukang adu domba, tukang menghina, tebar fitnah. Terus apa yang diharapkan dari isi dari itu semua? Nggak ada. Ini justru sangat berbahaya. Terus lagi Sekjen PWLS Pusat juga menegaskan menyikapi surat instruksi dari DPD FPI Jawa Tengah. Organisasi kalian itu sudah resmi dibubarkan pemerintah loh. Nah ini aparat kok diem-diem baik ini. Ini seharusnya kan tidak tegas. FPI, apapun alasannya, apapun kepanjangan, itu namanya FPI. Iya kan? Itu harus ditangkap orang-orang seperti ini. Karena apa? Ini sudah keterlaluan, sudah berani mengeluarkan surat instruksi resmi ya. Ada tanda tangannya, dan di situ tuh ngajak perang, ya kan? Coba kita cermati, PWLS cuma menolak kehadiran Rizik, bukan menolak pengajiannya. Akan tetapi mereka bikin drama, katanya ini gerombolan PKI komunis dan lain sebagainya, kan begitu kan? Ya kan, narasi yang dibangun mereka terus, wah, serang, hajar, seret, ya gitu kan. Ini sudah keterlaluan. Makanya negara kita negara hukum, ya kan. Kalau memang ada perilaku yang melanggar hukum, ya dilaporkan ke aparat. Tentu seperti itu mekanismenya. Nah ini, terus dari segi hukum, FPI itu kan resmi tuh dibubarkan pemerintah di era Pak Jokowi dulu kan. Nah ini kok masih
berani bikin surat instruksi FPI, walaupun kepanjangannya beda. FPI yang dulu itu Front Pembela Islam, sekarang Front Persatuan Islam apa tidak penting menurut kami. Tapi memang kalau kita cermati saudara-saudaraku, makanya kami terus-menerus menyuarakan ini, memberikan edukasi pencerahan kepada saudara-saudara kami. Ayo sadar saudara-saudaraku, kalian itu cuma dimanfaatkan mereka. Coba kita cermati, para Habib ini selalu memainkan massa, ya kan? Ya, selalu pintar sekali memainkan massa, sehingga mereka bisa menciptakan demo berjilid-jilid. Tempo dulu kan, ini realita fakta, dan tidak mungkin massa itu bisa bergerak tanpa adanya hasutan, provokasi, kan seperti itu kan. Makanya hari ini kita harus cerdas, harus jeli, harus cermat. Makanya apa yang disampaikan oleh Sekjen PWLS Pusat ya, ini jelas. Tugas kita adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kondusivitas keamanan. Negara kita aman, bro. Malah kalian ngajak perang-perang. Nah ini, kalau aparat sampai memberikan izin kepada FPI, ya kan, memberikan izin untuk Rizik untuk dakwah, ngakunya padahal itu provokasi saja di Jawa Tengah khususnya. Ini apakah tidak pernah berpikir bagaimana nanti kalau terjadi sesuatu? Ini bisa chaos. Mereka sudah gila itu memang. Akal warasnya sudah hilang, diganti dengan doktrin-doktrinnya Habib Topologi ini. Makanya kasihan sebenarnya kami itu melihat perilakunya para jongos itu, ya kan? Wah, kayak dibilang waras, ya seperti itu, dibilang tidak waras, ya seperti itu. Susah lah. Makanya, ayo sadar saudara-saudaraku. Bahayanya Habib Topologi di sini. Mereka memproklamirkan diri sebagai imam besar. Ini bukan tanpa maksud dan tujuan. Seakan-akan kebenaran mutlak itu di tangan sang imam jumbo, seakan-akan seperti itu. Mereka mau menggiring ke situ. Sejelek apapun perilaku, padahal tersangkut cat mesum kan itu. Itu para pendukungnya itu tidak mau terima, ya tetap dianggap itu sebagai penerus nabi atau gimana, seakan-akan orang suci yang harus dilindungi, ya kan? Senggol dikit pasti ngamuk-ngamuk, ngancam-ngancam. Nah, ini kan yang harus dicermati. Makanya tugas kita adalah menjaga kondusivitas negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tugas kita adalah menjaga warisan leluhur kita. Kenapa Rizik ditolak di Jawa Tengah oleh saudara-saudara kami yang ada di Jawa Tengah? Ya karena tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya. Ceramahnya isinya provokasi, ujaran kebencian, ya kan? Hasut sana, hasut sini, ngajak perang, asah pedang. Ini rekam jejak, tidak bisa. Terus mereka bikin drama seakan-akan seolah-olah kami menolak pengajian, dakwah Islam. Bukan seperti itu. Yang kami tolak itu adalah si Rizik itu, si imam jumbo yang ngaku-ngaku kan. Mereka itu nggak mau ngaku-ngaku, bisa ngaku-ngaku dok, ngaku imam besar. Buktinya mana? Terus apakah ada kesepakatan ijma ulama seluruh Indonesia? Tidak ada, ya golongan mereka saja, kroni-kroni mereka saja yang tanda tangan atau sepakat mengamini. Yang lain tidak ada. Jelas saudara-saudaraku ya, kenapa Rizik ditolak? Alasannya apa? Jelas. Terus kita semua sudah mendengarkan sikap dari Sekjen PWLS Pusat tentang instruksi siaga Laskar FPI, Laskar yang resmi diberikan pemerintah FPI Jawa Tengah, DPD FPI Jawa Tengah. Ini mudah-mudahan didengarkan oleh aparat kita.